Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya semua baik ya. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Memerdekakan peserta didik merupakan konsep merdeka belajar yang disampaikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Nah, maka dari itu, diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa yang merdeka, dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Nah teman-teman, hari ini mari kita sama-sama belajar tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik di abad 21. Nah teman-teman, di slide selanjutnya akan ada materi-materi, jadi jangan di skip ya videonya. Prinsip pendidikan yang memerdekakan peserta didik, diantaranya memerdekakan peserta didik lahir dan batin, peserta didik yang mandiri, bisa berdiri sendiri, kemudian tidak bergantung kepada orang lain, dan selanjutnya sadar tentang hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Nah teman-teman, selain itu ada beberapa prinsip pendidikan yang memerdekakan peserta didik lain, yaitu peserta didik belajar tanpa paksaan. Pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam kelas. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki kesadaran untuk menjadi manusia merdeka dalam tekanan, kehendak, dan merdeka dalam mencapai tujuan. Kemudian, peserta didik bisa belajar selain dari guru bidang tertentu. Selanjutnya, bagaimana ya cara menyelaraskan prinsip pendidikan yang memerdekakan dengan prinsip dan tujuan sekolah pada peserta didik? Nah, ayo kita simak teman-teman materi selanjutnya. Selanjutnya, cara menyelaraskan prinsip pendidikan yang memerdekakan peserta didik dengan prinsip dan tujuan sekolah. Memberikan motivasi internal berupa kesenangan, berkontribusi dan menghadirkan perubahan sesuai visi dan misi sekolah, kemudian berorientasi pada kepentingan terbaik anak, membantu siswa menemukan jati diri, dan yang terakhir, proses belajar harus dalam suatu tempat yang aman, nyaman, dan mengedepankan kesetaraan tanpa paksaan. Lanjut yuk, kira-kira cara apa lagi ya yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan prinsip pendidikan yang memerdekakan peserta didik dengan prinsip dan tujuan sekolah? Ayo kita lihat teman-teman. Memahami kondisi lingkungan seperti sarana dan prasarana sekolah, ekosistem tempat anak belajar dapat mengembangkan dirinya, kemudian menjadi tempat untuk ruang dialog, dan selanjutnya menjadi peluang untuk anak dapat bereksplorasi. Nah teman-teman, ada lagi nih yang harus dilakukan dalam memerdekakan peserta didik, yaitu bentuk praktik belajar yang dilakukan di sekolah. Nah, ayo kita bahas sama-sama. Bentuk praktik belajar di sekolah. Peserta didik terlibat aktif menentukan tujuan pembelajaran, cara belajar, evaluasi, dan merefleksikan hasil belajar. Kemudian, anak mendapatkan ruang luas untuk bermain, dan kemudian membuat keputusan yang dihargai orang tua, membuat kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua pihak. Lingkungan belajar harus menunjang inovasi dan kreativitas, dan membangun empati dan sensitivitas. Penilaian bisa dilakukan oleh fasilitator, rekan sejawat, dan pelaku berbagai bidang. Penilaian dilakukan saat proses belajar dan hasil belajar, melakukan asesmen untuk mengupgrade, anak bisa membuat perencanaan sendiri, meningkatkan sarana dan cara berdinamika. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan praktik pendidikan yang memerdekakan. Pada saat ini, masih banyak orang-orang yang belum paham tentang pembelajaran abad 21. Banyak siswa yang tidak mandiri dalam menentukan tujuan dan berpikir kritis.
Kurangnya pemahaman masyarakat umum terhadap tujuan pembelajaran untuk belajar secara mandiri. Karena pembelajaran yang memerdekakan peserta didik adalah hal baru, jadi kemauan guru untuk melakukan hal-hal baru dirasa memberatkan.